Latar belakang ketahanan nasional terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh para pejuang seluruh bangsa Indonesia. Karena potensinya yang sangat besar yang dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kebenarannya, ancaman yang datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, seperti harta, waktu, nyawa yang mereka korbankan demi kemerdekaan negara Indonesia. Sejak negara Indonesia merdeka, Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan rakyat Indonesia. Tetapi selama ini bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, serta mampu menegakkan wibawa pemerintahan. Indonesia harus mampu mempertahankan kesatuan serta kedaulatan negara dan pemerintahan dari ancaman-ancaman yang datang tersebut. Negara Indonesia harus bisa memperkuat ketahanan nasional dalam kehidupan negara Indonesia. Ketahanan nasional dalam dapat dibentuk jika seluruh elemen rakyat Indonesia ikut serta menjaga ketahanan nasional dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan yang terakhir yaitu keamanan. Kerjasama antara pemerintahan dan rakyat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang berisi keuletan dan ketangguhan, dan dapat mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang untuk menjamin identitas integrasi kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan serta mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Horun Najib dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Nomor induk mahasiswa 61034200012. Saya salah satu anggota dari kelompok 6 Rombel Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang konsepsi ketahanan nasional. Upaya untuk mempertahankan hidup atau ketahanan nasional itu menyangkut dua aspek. Yang pertama yaitu satu dimensi pokok, yaitu dimensi kesejahteraan atau bisa disebut juga dengan prosperity. Dimensi ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Yang kedua yaitu dimensi keamanan atau security. Dimensi keamanan menyangkut pemberian rasa aman kepada masyarakat dengan bebas dari segala bentuk gangguan maupun ancaman. Kesimpulan, keduanya sama-sama penting karena tidak dapat diabaikan antara satu sama dengan yang lain. Next, kita lanjut ke deskripsi konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Gagasan pokok dan ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa dan negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidup manakala bangsa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan. Mengingat tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa datang dari berbagai aspek. Oleh karena itu, ketahanan nasional pun harus meliputi berbagai aspek kehidupan tersebut. Next, kita lanjut ke konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep yang menyeluruh dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa. Untuk itulah harus membedakan pengertian ketahanan nasional dengan pertahanan atau keamanan nasional. Karena pengetahuan dan keamanan nasional hanya merupakan salah satu aspek dari ketahanan nasional. Dengan kata lain, ketahanan nasional memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pertahanan atau keamanan nasional. Demikian presentasi dari saya. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Vela Alfiani.
Di sini saya akan menyampaikan tentang landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional dibagi menjadi 3, yaitu landasan ide, landasan konstitusional, dan landasan visional. Yang pertama yaitu landasan ideal. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara dijadikan landasan ideal karena tujuan dan cita-cita serta pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional tidak dapat menyimpang dari cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, yaitu landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pemikiran serta dalam mewujudkan kondisi ketahanan nasional harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan. Yang ketiga yaitu landasan visional. Wawasan Nusantara dijadikan sebagai landasan ini. Wawasan Nusantara memberikan pedoman dalam pembinaan ketahanan nasional, khususnya mengenai cara pandang yang benar tentang bangsa Indonesia dengan kondisi objektifnya di tengah lingkungan fisik maupun sosial serta lingkungan regional maupun internasional. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jevo Alfian Abu Bakar dengan nomor induk mahasiswa 62114200062. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai kondisi, sebagai konsepsi, dan sebagai model berpikir. Konsep ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional memberikan gambaran tentang keadaan yang harus terwujud agar kita sebagai suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Dari kondisi ketahanan nasional akan diperoleh gambaran tentang bagaimana kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang bisa saling mendukung satu sama lain sehingga mampu mewujudkan kehidupan nasional yang mantap. Selanjutnya, konsep kenasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional merupakan sistem pemikiran mengenai pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan hasil pemikiran yang disesuaikan dengan latar belakang kondisi fisik, geografis, maupun kondisi sosial, dan pengalaman sejarah dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional sebagai model berpikir. Ketahanan nasional merupakan pemikiran yang memandang kehidupan nasional sebagai suatu kesatuan aspek alamiah yang terdiri dari geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk, dan aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang saling berinteraksi satu sama lain dalam mewujudkan tujuan nasional. Atas dasar itu, maka pemikiran ketahanan nasional berintikan model berpikir komprehensif integral, yakni pemikiran yang memandang, mensikapi, serta menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan nasional dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Fania Rizky Ulfira dengan nomor induk siswa 6411420001 dari Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Astagatra. Pendekatan Astagatra yaitu sebuah pendekatan yang melihat kehidupan nasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 8 gatra yang saling mempengaruhi satu sama lain. 8 gatra itu meliputi 2 aspek, yaitu aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Aspek alamiah atau Trigatra memiliki 3 hal, yaitu letak geografis negara, kekayaan alam, dan keadaan kemampuan penduduk. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial atau Pancagatra yang memiliki 5 hal, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Sebagai insan budaya, manusia menjalin hubungan dengan Tuhan dan alam di sekitarnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jalinan hubungan itu mewujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, mewujudkan dalam kehidupan beragama atau kepercayaan, hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan hidup, mewujudkan dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan cita-cita bersama, mewujudkan dalam kehidupan ideologi, hubungan manusia dengan masyarakatnya, mewujudkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada hubungan manusia dengan kekuasaan, mewujudkan dalam kehidupan politik. Dan yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan kebutuhan rasa aman, mewujudkan dalam kehidupan hankam. Kurang lebih itu adalah penjelasan tentang pendekatan Astagatra. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Setul Munawaroh, NIM 64114200002 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan dalam penyelenggaraan ketahanan nasional diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling terkait. Dapat dikatakan kedua pendekatan kesejahteraan dan keamanan ini dapat berjalan bersamaan untuk menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan masyarakat lain ataupun masyarakat dengan pemerintah. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mana terdapat rasa kecukupan, rasa kecerdasan, rasa kesehatan lahiriah, rasa ketakwaan, dan rasa kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Sedangkan keamanan yaitu suatu kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mana terdapat rasa ketentraman, rasa ketertiban, rasa keselamatan, dan rasa kemampuan untuk mengadakan pertahanan. Dampak penerapan cara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat yaitu dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram, damai, dan juga aman. Namun, dalam melakukan keamanan tidak boleh berlebihan karena dapat menciptakan suasana kehidupan yang mencekam yang dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat seperti menghambat kritik. Seperti yang kita tahu bahwa kritik berfungsi sebagai penghubung antara persepsi dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, dapat menghambat saran. Saran merupakan pembangun untuk menciptakan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya. Jika saran terhambat, maka kita akan mengalami kesulitan untuk menciptakan suatu hal baru yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, menghambat inisiatif. Inisiatif merupakan bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal. Jika inisiatif dari masyarakat terhambat, maka akan menjadikan masyarakat yang parasit, yaitu masyarakat yang hanya mengandalkan orang lain saja. Lalu yang keempat, dapat menghambat kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Jika kreativitas masyarakat terhambat, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang monoton, tanpa adanya inovasi baru untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, dalam pelaksanaan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan, diperlukan keserasian dan keseimbangan agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang selaras. Perkenalkan, nama saya Erli Widya Kusuma dengan NIM 64114200003. Di sini saya akan menjelaskan tentang model berpikir komprehensif integral. Komprehensif sendiri memiliki arti menyeluruh, sedangkan integral berarti menyatu. Jadi, model berpikir komprehensif integral adalah model berpikir yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan suatu masalah dengan memperhatikan berbagai macam aspek di dalamnya secara menyeluruh dan menyatu. Pemikiran yang mendasarkan hal ini adalah suatu kehidupan masyarakat atau kehidupan negara yang merupakan suatu sistem.
di mana sistem sendiri berarti suatu kesatuan yang menyatu dengan berbagai macam unsur di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kehidupan, tidak ada masalah yang berdiri sendiri, bahkan tidak ada penyebab tunggal dari terjadinya suatu masalah. Masalah yang timbul disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Oleh karena itu, model berpikir komprehensif integral diharapkan dapat menyelesaikan suatu masalah secara keseluruhan dengan memperhatikan berbagai macam aspek di dalamnya, tidak hanya menyelesaikan suatu masalah secara sepotong-sepotong. Model berpikir komprehensif integral semakin kita rasakan pada era yang semakin maju dan modern pada saat ini. Permasalahan di masyarakat semakin kompleks, seperti merebaknya narkoba, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan juga kejahatan secara konvensional maupun dunia maya. Oleh karena itu, pemikiran secara komprehensif integral sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh serta. Perkenalkan, nama saya Safira Ristiawahwiningrum dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan nomor induk mahasiswa 64114200012 akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai 4 sifat. Yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, dan yang keempat konsultasi dan kerjasama. Sifat ketahanan nasional yang pertama yaitu mandiri. Mandiri berarti ketahanan nasional Indonesia bersifat percaya kepada kekuatan dan juga kemampuan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumbuh kepada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan prasyarat untuk membangun atau menjalin suatu hubungan kerjasama yang menguntungkan dalam perkembangan global. Sifat ketahanan nasional yang kedua yaitu dinamis. Sifat dinamis berarti ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat dan juga menurun tergantung kondisi dan situasi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini senantiasa berubah, dan perubahan tersebut akan senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, ketahanan nasional di Indonesia diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kehidupan nasional yang lebih baik. Sifat ketahanan nasional yang ketiga yaitu wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional akan meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia yang bisa menjadi faktor yang dapat diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi pula tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Sifat terakhir dari ketahanan nasional Indonesia yaitu konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan pada sikap konfrontatif dan juga antagonistis. Ketahanan nasional Indonesia juga tidak hanya mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, akan tetapi lebih kepada sikap konsultasi dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan juga kepribadian bangsa. Itulah penjelasan dari 4 sifat ketahanan nasional Indonesia. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Revi Alfarobi dengan nomor induk mahasiswa 64114200018. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ketahanan nasional. Sebelumnya kita tahu bahwa ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Manfaat ketahanan nasional dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat ketahanan nasional sebagai dasar doktrin nasional. Doktrin adalah ajaran ketatanegaraan khususnya dalam penyusunan kebijakan negara yang bersifat mendorong sesuatu
seperti memobilisasinya. Sebagai doktrin dasar ketahanan nasional, konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Disinilah manfaat ketahanan nasional, yaitu agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya. Manfaat ketahanan nasional yang kedua yaitu manfaat ketahanan nasional sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Menurut psikologi, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pembinaan ketahanan nasional merupakan suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana kegiatan guna mewujudkan dan meningkatkan daya kekebalan, daya berkembang, dan daya tangkal atau daya kena dalam sistem nasional. Pada hakikatnya, pembinaan kehidupan nasional ditunjukkan untuk memberikan kemampuan pada sistem kehidupan nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan ketahanan nasional juga merupakan pembinaan sistem kehidupan nasional. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah sebagai doktrin ketahanan nasional yaitu agar masyarakat mau menjalankan dan menerima ketahanan nasional itu sendiri. Dan manfaat ketahanan nasional sebagai metode pembinaan kehidupan nasional yaitu agar masyarakat mau memelihara ketahanan nasional untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bagi kehidupan nasional. Untuk materi manfaat ketahanan nasional selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Suki Widiani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suki Widiani dengan NIM 641142024. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Adam Raifi Alfarobi tentang manfaat ketahanan nasional. Selanjutnya, manfaat ketahanan nasional yaitu sebagai pola dasar pembangunan nasional. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ketahanan nasional adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Sedangkan pembangunan nasional yaitu kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional atau kondisi yang memadai guna untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar. Nah, dari pemaparan tadi, kita mendapatkan dua korelasi antara ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional mencerminkan kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memastikan agar pembangunan berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai dan dapat dielakkan dari tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional. Lalu yang kedua, ketahanan nasional dan pembangunan nasional mempunyai keterkaitan, yakni tingkat ketahanan nasional yang tangguh dan kokoh akan menunjang lancarnya pembangunan nasional yang pada ujungnya akan mewujudkan tingkat ketahanan nasional yang lebih tinggi. Nah, dari dua korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional berfungsi atau bermanfaat sebagai pola dasar pembangunan nasional. Sehingga sebagai pola dasar pembangunan nasional, ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, manfaat ketahanan nasional sebagai suatu ajaran yang diharapkan dapat diyakini kebenarannya. Ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusionalnya. Konsepsi ketahanan nasional ini merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Nah, begitu pentingnya konsepsi ketahanan nasional bagi Indonesia. Kenapa? Karena hal ini sangat diperlukan untuk menghindari supaya tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara terkait ketahanan nasional merupakan landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Pemaparan dari saya ini merupakan materi penutup dari video presentasi kelompok kami. Izinkan saya menutup video presentasi ini. Semoga semua yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita untuk meningkatkan rasa cinta dan bela negara
buku ikut serta mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.